Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu yang dikasihi, siapkan alat tulisnya, siapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang keempat dari judul besar Hari Tua yang Menakutkan. Kita sengaja berbicara untuk memikirkan orang-orang tua yang sengaja mengambil keputusan di masa tua mereka hidup tidak disertai oleh anak-anaknya. Saudara, kita saksikan lebih dulu ayat firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27. Dan video yang keempat ini saya beri judul Salah Satu Meninggal. Judul kecilnya Salah Satu Meninggal. Bisa suaminya dulu, bisa istrinya lebih dulu. Saudara, demikian bunyi firman-Nya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, saya tidak bisa membayangkan orang tua, suami istri yang di masa tua mereka selalu hidup bersama-sama, bahkan mereka hidup sendiri berdua tanpa disertai oleh anak-anaknya. Kemudian saking mereka saling mencintai, saling mengasihi, suatu hari kelak salah satu harus pulang duluan ke surga. Saudara, perasaan apa yang ada di dalam benak Anda dan saya? Karena kita pun punya pasangan yang kita cintai. Buat orang-orang seperti ini, tentunya mereka akan merasa bahwa hidupnya ini begitu kehilangan. Karena sudah sekian lama mereka hidup bersama-sama, penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, sehingga ketika yang satu harus dipanggil pulang ke surga oleh Tuhan, yang tinggal masih hidup akan merasa begitu kehilangan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang-orang yang sudah memasuki masa tua itu sudah pasti tahu, khususnya mereka yang sudah punya cucu atau punya cicit, mereka tahu hari-hariku tidak lama lagi, tinggal berapa tahun atau mungkin berapa bulan dan lain sebagainya. Jika mereka masih diberi kesempatan oleh Tuhan dengan panjang umur, masih hidup dua-duanya, tentunya di dalam perbincangan mereka salah satunya mereka sudah pasti akan berkata demikian. Yang laki biasanya ngomong, enaknya aku yang mati duluan. Karena kamu ini sebagai perempuan, kamu lebih bisa berarti untuk keluarga dibandingkan aku sebagai laki-laki. Karena urusan-urusan keluarga, seorang nenek masih bisa
memberikan pikirannya, memberikan idenya untuk menata, mengatur sebuah rumah tangga supaya dalam keadaan baik. Tetapi kemudian oleh istrinya juga pasti dibalas. Oh, ndak bisa, kamu kok enak. Lebih baik aku mati duluan. Karena aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku tak mati duluan. Terlebih jika yang mengucapkannya adalah seorang istri yang kenyataannya suami istri yang sudah memasuki usia lanjut ini tinggal tanpa disertai oleh anak. Tentunya pihak perempuan akan minta lebih dulu. Kenapa? Karena dia toh sudah tidak bisa berbuah lagi untuk keluarganya. Nah, saudara, bicara tentang kesetiaan antara laki-laki dan perempuan, perempuanlah yang teruji lebih setia, khususnya menjaga kekudusan di dalam pernikahan. Walaupun sesungguhnya ketika seseorang diceraikan oleh karena maut, Alkitab mengizinkan seseorang untuk menikah kembali. Tetapi Alkitab memberikan pilihan yang terbaik, yaitu disarankan oleh firman Tuhan, jika engkau bisa, jika engkau kuat, lebih baik engkau tidak usah menikah. Walaupun sebetulnya menikah itu diizinkan karena diceraikan oleh karena maut. Saran daripada firman Tuhan, lebih baik tidak menikah, tetapi kamu mengabdikan dirimu untuk kaum keluargamu, untuk mengabdi, membesarkan, mendidik anak-anakmu. Nah, saudara, kita banyak menyaksikan dan kita kagum kepada janda-janda yang ketika dia ditinggal oleh suaminya, anak-anaknya yang jumlahnya lebih dari 2-3 orang, itu masih kecil-kecil, masih membutuhkan biaya yang begitu banyak, baik untuk hidup mereka maupun untuk pendidikan masa depan mereka. Tetapi kita kemudian menyaksikan ada begitu banyak janda-janda yang luar biasa, yang hebat. Di tengah-tengah kelemahannya, kesederhanaannya, dia berjuang mati-matian untuk anak-anaknya, dan banyak anak-anaknya yang menjadi orang yang berhasil dan berguna bagi masyarakat. Bahkan ada banyak anak-anak mereka yang juga bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, kalau kita menyaksikan bicara tentang kesetiaan, menjaga kekudusan dan kesetiaan di dalam pernikahan, perempuan sudah teruji. Dia bisa menjadi seorang single parent yang luar biasa. Bisa jadi mama, bisa jadi papa yang luar biasa. Tetapi saudara, jika yang meninggal itu adalah yang perempuan lebih dulu, di masa masih mudanya mereka, usia 40-an, belum tentu laki-laki bisa menjadi orang tua yang hebat seperti seorang janda ini tadi. Saudara, laki-laki lebih tidak setia, laki-laki lebih tidak bisa menjaga kekudusan. Walaupun sesungguhnya ini pun boleh karena diceraikan oleh maut. Tetapi biasanya laki-laki seringkali setelah istrinya dipanggil Tuhan, mungkin belum 1 tahun sudah punya teman yang lain sebagai calon pengganti istrinya. Nah, saudara, oleh karena itu Tuhan selalu memberikan penghargaan kepada yang namanya janda. Sehingga di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saudara, Tuhan selalu mengingat kepada yatim piatu dan janda. Karena di dalam menyandang predikat yatim piatu dan janda,
ternyata di dalam hidup mereka akan banyak menghadapi kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan mereka. Dan diharapkan orang yang datang mengunjungi yatim piatu dan janda adalah orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Dan itu dikatakan oleh Tuhan adalah ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah Allah yang di dalam hatinya penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu, dia selalu titipkan orang-orang miskin selalu ada di sekitar kamu. Demikian pula, dia selalu ingat bahwa anak yatim dan janda harus menjadi pusat perhatian kepada setiap orang yang diberkati berkelimpahan. Oleh karena yang namanya yatim piatu, yang namanya janda di dalam hidup mereka selalu menghadapi begitu banyak kesulitan. Saudara, ketika pasangan ini tadi sudah ngambil keputusan untuk hidup tanpa anak-anak, sesungguhnya mereka sudah menghadapi penderitaan batin yang luar biasa. Seakan-akan mereka bisa saja merasa kecewa. Aku sudah berjuang untuk anak-anakku, aku sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anakku, namun kenyataannya di hari tuaku, anak-anakku tidak pernah mencintai, mengasihi kami berdua. Saudara, walaupun seringkali kedua orang tua inilah yang akhirnya mengambil keputusan untuk memisahkan diri demi menjaga agar supaya tidak terjadi perselisihan seperti dikala anak-anak masih hidup sebagai seorang pemuda. Nah, saudara, mereka akan menghadapi hal-hal yang seperti itu. Sudah menghadapi kekecewaan di dalam hatinya, merasa hidupnya menjadi orang yang gagal, merasa apa yang dia perbuat tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dari orang yang dicintai. Sedangkan sekarang orang satu-satunya yang selalu berjuang bersama dia, yang selalu merasakan suka duka bersama-sama dengan dia, ternyata juga dipanggil pulang oleh Tuhan lebih dulu. Sehingga tinggallah dia seorang sebatang kara, seorang diri, tanpa ada siapa-siapa lagi manusia yang secara khusus memperhatikan. Saudara, itulah yang seringkali terjadi. Tetapi ingat, saudara, walaupun anak-anakmu tidak memperhatikan engkau, sama seperti firman Tuhan yang berkata, walaupun ayahmu atau ibumu melupakan engkau, sekali-kali aku, kata Tuhan, tidak pernah melupakan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Demikian pula, walaupun anak-anakmu tidak menyertai engkau, tetapi Tuhan berkata, kasih setiaku kepadamu tidak akan pernah berlalu. Aku akan tetap mengingat engkau, aku akan tetap mengasihi engkau, dan aku akan tetap menyertai engkau. Dan dia berkata, dan dititipkanlah para yatim piatu dan janda-janda ini kepada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan berkelebihan dan yang punya belas kasihan. Saudara, di dalam pelayanan saya suka melayani, menjemput tante-tante seusia saya punya mama atau seadiknya mama saya. Saya jemput ibadah, saya antar pulang, saya ajak makan dan lain sebagainya. Saudara, dari keluh kesah mereka seringkali menceritakan bahwa terkadang ada saat-saat tertentu, misalkan pada saat libur yang sangat panjang, di mana banyak karyawannya yang pulang, banyak pembantu yang pulang kampung dan lain sebagainya. Dia berkata, aku hidup sendirian, aku merasa ketakutan, aku juga merasa kesepian, aku sedang membayangkan anak-anakku, menantuku, cucuku sedang ngapain mereka.
Mereka katanya sedang berlibur ke luar negeri, mereka sedang keluar kota. Seperti apa rasanya seandainya aku ada di tengah-tengah mereka? Saudara, ini adalah ungkapan dari para janda yang tidak ada masalah dengan anak-anaknya. Tetapi mereka adalah orang yang mengasihi anak-anaknya dan anaknya mengasihi dia. Terbukti setiap bulan anaknya kirim uang untuk ibu-ibu mereka yang janda-janda hidup di dalam kesendirian mereka. Tetapi tetaplah mereka hidup ini penuh dengan ketakutan. Mereka berkata, "Tante, ini terkadang takut kalau suatu malam misalkan mendadak pusing, terus kemudian jatuh. Siapa yang akan menolong tante? Di rumah ini tante tinggal sendiri." Nah, saudara yang dicintai oleh Tuhan, oleh karena itu jika engkau adalah anak-anak yang kebetulan menonton video saya, mulai bolehlah engkau berpikir, akankah orang yang dulu melahirkan dirimu, engkau biarkan hidup di dalam kesepian mereka? Akankah ibu yang sangat mengasihi engkau, yang melahirkan engkau, akan engkau biarkan hidup di tengah-tengah ketakutan mereka sendiri, tanpa ada dampingan, tanpa ada penyertaan dari orang yang dia merasa sangat dicintai, yang bisa membuat dia aman dan dia selamat oleh karena engkau ada di samping mereka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.